kanal natrium untuk bisa masuk ke dalam sel. Ya, jadi natrium, kalau kanal natriumnya itu terbuka, maka glukosa akan ikut masuk. Ini yang disebut dengan difusi terfasilitasi atau difusi yang menggunakan protein karier. Ini untuk memasukkan komponen dari darah yang sifatnya larut air tetapi ukurannya besar. Kemudian kalau yang melalui reseptor ini biasanya adalah neurotransmitter atau hormon ya. Jadi kalau neurotransmitter itu nanti berikatan dengan reseptor, maka neurotransmitter ini akan dibawa masuk, dikemas dalam vesikel, selanjutnya nanti dia akan dikeluarkan di akson terminalis sehingga dia akan masuk ke interstisial atau ke vesikel. Jadi yang masuk melalui hormon reseptor itu adalah hormon dan neurotransmitter. Bagaimana kalau protein? Kalau protein ini dipindahkan dari darah menuju ke ventricle atau ke interstisial tadi, dia melalui proses yang disebut dengan endositosis. Jadi dia akan ditelan masuk gitu ya, kemudian masuk vesikel, nanti dikeluarkan, namanya exositosis. Jadi kalau memasukkan endositosis, kalau dikeluarkan ini exositosis. Kenapa kok harus melalui ini? Karena protein itu ukurannya juga besar dan dia tidak bisa ditransfer secara difusi. Kemudian kalau sel neutrofil, contohnya adalah PMN, itu secara normal dia tidak bisa menembus dari celah antar endotel atau celah antar sel ependim tadi ya. Nah, dia bisa tembus kalau ada kerusakan dari celah endotel atau celah dari sel ependim tadi, sehingga ada jarak yang renggang ya antar sel endotelnya, barulah dia bisa menyusup. Namanya adalah proses diapedesis. Nah, ini adalah bagaimana proses masuknya komponen-komponen di dalam darah menuju ke interstisial atau masuk ke ventricle. Untuk blood-brain barrier sendiri ini dibentuk oleh yang pertama adalah sel endotel, kemudian ada perisit, selanjutnya ada astrosit, kemudian juga ada mikroglia. Jadi komponen di dalam darah ini nanti akan menembus dari tight junction tadi, kemudian dia supaya kalau disaring lagi gitu ya, maka dia akan disaring lagi oleh perisit dan astrosit, sehingga tidak semua komponen yang ada di dalam darah ini bisa masuk ke interstisial jaringan. Nah, selanjutnya kalau misalnya sudah masuk ke interstisial jaringan, kemudian ada yang sifatnya berbahaya, maka dia akan dikenali oleh mikroglia, dan mikroglia akan melakukan proses fagositosis sehingga lingkungan di sel neuron ini menjadi lebih bersih dan tidak menyebabkan terjadinya kerusakan dari neuron. Itu yang fungsi dari maksudnya fungsi dari blood-brain barrier ya. Jadi blood-brain barrier dibentuk oleh sel endotel, sel perisit, kemudian astrosit dan mikroglia. Ini sama. Kita lanjutkan ke bagian-bagian dari otak. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, dokter. Baik, kalau belum ada saya lanjutkan. Jadi yang disebut dengan otak itu komposisinya terdiri dari cerebrum, kemudian di sini adalah brainstem yang terdiri dari midbrain, kemudian pons, dan medulla oblongata serta cerebellum. Nah, di otak ini ada bagian-bagian yang menonjol dan bagian yang masuk ke dalam. Bagian yang menonjol namanya gyrus, bagian yang masuk namanya
sulcus. Kemudian hemisfer ini ada hemisfer cerebrum kanan dan kiri. Dia dihubungkan oleh yang disebut dengan corpus callosum. Kemudian dari hemisfer cerebrum tadi itu nanti akan terbagi menjadi beberapa area atau beberapa lobus. Yang depan namanya lobus frontal, yang samping atas ini namanya lobus parietal. Kalau belakang namanya lobus occipital, kalau yang di samping namanya lobus temporal. Kemudian di bawah dari lobus temporal ada yang disebut dengan lobus insula. Antara lobus frontal dengan lobus parietal ini dibatasi oleh yang disebut dengan sulcus centralis. Sulcus centralis ini membatasi area motoris yang ada di depannya dan area sensoris yang ada di belakangnya. Ya, jadi kalau frontal itu adalah area motoris, kalau parietal adalah area sensoris. Yang membatasinya adalah sulcus centralis. Kemudian yang membatasi antara parietal dengan occipital namanya sulcus parieto-occipital. Kemudian yang membatasi antara frontal, parietal dan temporal ya di sini ini namanya adalah sulcus lateralis. Nah, dari masing-masing lobus tadi itu akan memiliki fungsi sehingga nanti kita bisa memperkirakan misalnya ada keluhan dan gejala yang dirasakan oleh pasien itu kerusakannya ada di lobus mana. Jadi misalnya lobus frontal fungsinya adalah untuk pusat kesadaran, gerakan motoris dari otot rangka, kemudian fungsi kognitif, memori, pertimbangan, budi pekerti, kemudian area Broca untuk proses bicara. Sehingga kalau misalnya ada pertanyaan, ada pasien tidak bisa bicara, tapi dia paham proses bicara pada saat kita ajak berkomunikasi, tapi dia tidak bisa mengatakan atau mengeluarkan suara untuk menyebabkan terbentuknya kata-kata yang bisa kita pahami ya, maka dia kelainannya ada di lobus frontal. Terus apalagi baik buruk, persepsi baik buruk, kemampuan menganalisa itu berkurang semuanya, maka kelainannya ada di lobus frontal. Ya, di lobus frontal. Kalau misalnya pasien datang dengan keluhan ternyata tidak bisa menerima rangsangan, jadi dia tidak bisa merasakan rangsangan nyeri, rangsangan sentuh, rangsangan getar, kemudian raba, maka kelainannya ada di lobus parietal. Karena parietal ini fungsinya adalah pusat somatosensor, ya, jadi sensor yang diterima oleh reseptor-reseptor general yang ada di dalam tubuh kita. Jadi misalnya itu tadi ya, sentuh, nyeri, reseptor suhu, kemudian tekan, raba, getar. Kemudian kalau misalnya keluhannya itu tidak bisa melihat, maka kelainannya ada di lobus occipital. Kalau misalnya dia tidak bisa mendengar, selama sarafnya normal, reseptornya normal, kemudian pusat di porsnya normal, maka kelainannya kemungkinan ada di otak. Nah, kalau pusat pendengaran itu ada di temporal. Kemudian kalau misalnya pasien mengalami
gangguan di mana dia bisa mengeluarkan suara, tetapi suara yang terbentuk itu tidak bisa kita pahami, dan pasien juga mengalami gangguan pada saat diajak berkomunikasi, artinya dia tidak bisa memahami bahasa kita. Sebaliknya kita pun juga tidak memahami bahasanya dia, tapi dia bisa mengeluarkan suara. Maka kelainannya adalah kelainan afasia sensoris akibat kerusakan dari area Wernicke. Kalau misalnya ada gangguan penciuman atau pembauan, maka kelainannya ada di lobus temporal. Sedangkan kalau misalnya ada kelainan pengecapan, artinya dia tidak bisa merasakan makanannya. Jadi makanan itu rasanya misalnya asin, pedas, kemudian kalau pedas itu bukan rasa ya, asin, manis, asam, pahit, maka di situ kelainannya ada di lobus insula. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Diingat-ingat ya. Jadi masing-masing lobus punya fungsi. Nanti kalau fungsinya itu terganggu, berarti tinggal lobus mana yang terkena, ya lobus yang mempunyai fungsi tersebut, gitu ya. Dokter. Ini adalah lokasi dari lobus insula, jadi dia letaknya ada di bawah dari lobus temporal. Fungsinya adalah pusat rasa. Kemudian ada di bagian dalam otak itu yang disebut dengan nuklei, basal nuklei, atau yang disebut yang paling dikenal adalah basal ganglia ya. Sebenarnya salah karena ganglion itu ada di luar dari sistem saraf pusat. Jadi bukan basal ganglia, tetapi yang betul adalah basal nuklei. Nah, basal nuklei ini fungsinya adalah untuk memperhalus gerakan. Jadi memperlambat gerakan gitu ya. Karena kalau rangsangan yang diterima oleh korteks motoris kemudian dia langsung disalurkan menuju medula spinalis kemudian menuju otot, maka gerakan yang ditimbulkan itu adalah gerakan yang kasar dan patah-patah. Tetapi kalau nanti sebagian informasi dari korteks motoris itu menuju ke basal ganglia, maka akan terjadi proses penghentian ya. Penghentian kemudian dirangsang lagi, berhenti, dirangsang lagi. Nah, proses ini akan menyebabkan perlambatan dari gerakan sehingga gerakan yang ditimbulkan menjadi lebih halus. Kalau kita bisa menulis, kita bisa menari, itu adalah karena adanya gerakan yang ditimbulkan oleh peran dari basal ganglia. Nah, penyakit-penyakit akibat kerusakan basal ganglia namanya adalah Parkinson. Orangnya akan gerakannya kaku, kemudian wajahnya datar, dan lama-lama dia tidak bisa memulai untuk terjadinya gerakan. Contohnya kasusnya Muhammad Ali, petinju itu ya, karena dia sering dipukul kepalanya pada saat dia aktif bermain tinju, maka ada benturan-benturan dari kepala yang merusak bagian otak di daerah basal ganglia, sehingga dia menjadi gerakannya menjadi lambat, kemudian wajahnya menjadi kaku dan datar, kemudian kadang telapak tangannya itu menjadi tremor ya. Itu adalah gejala dari Parkinson disease. Kemudian di bagian dalam ini juga ada yang disebut dengan bagian dari diencephalon ya. Jadi kalau diencephalon itu kan nanti isinya adalah talamus, hipotalamus, dan kelenjar pineal. Kalau kelenjar pineal ini fungsinya nanti akan menghasilkan hormon melatonin yang berfungsi untuk mengatur tidur dan terbangun. Jadi kalau misalnya tidak ada cahaya, tidak ada suara-suara, kemudian juga tidak ada rangsangan sentuhan, maka kita bisa tertidur karena pineal ini menghasilkan melatonin, sehingga akan menginaktifkan formasio reticularis, maka kita akan bisa tertidur. Sebaliknya, pada saat
pagi hari itu nanti tubuh itu mengeluarkan hormon kortisol, kemudian sudah mulai ada cahaya masuk ke mata kita, mungkin ada suara-suara, maka melatoninnya akan berkurang sehingga proses terbangun mulai aktif lagi. Itu fungsi dari kelenjar pineal. Kemudian yang kedua adalah talamus. Talamus ini fungsinya adalah relay informasi dari perifer menuju sentral dan dari sentral menuju ke perifer. Kemudian ada berikutnya adalah hipotalamus. Jadi fungsinya adalah pusat pengaturan suhu, pusat haus dan lapar, pengaturan jumlah cairan tubuh, kemudian menghasilkan hormon, kemudian juga mengatur fungsi seksual. Jadi kalau ada kelainan-kelainan di area tersebut ya pasti akan fungsinya juga akan terganggu. Jadi kalau misalnya pinealnya terganggu, maka otomatis gangguan tidurnya yang akan terganggu. Kalau talamus yang kena, maka relay dari perifer ke pusat tidak ada, dari pusat ke perifer juga tidak ada, sehingga bisa terjadi ada kelumpuhan, juga mungkin ada gangguan sensoris ya. Jadi dia fungsi sensoris maupun motorisnya akan terganggu semua. Kalau hipotalamus tadi ya bisa terjadi gangguan pengaturan suhu, kemudian gangguan hormonal, gangguan saraf otonom, dan lain sebagainya. Berikutnya ada sistem limbik ya yang di otak. Jadi sistem limbik di otak itu terdiri dari talamus, hipotalamus, amigdala, dan hipokampus. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mengatur memori dan emosi serta perilaku seseorang. Jadi kalau ada kelainan dari amigdala, maka perubahan emosi dan perilaku. Kalau kelainannya di hipokampus, karena dia pusat memori, maka dia akan terganggu memorinya, kemudian juga proses bahasa ya. Jadi proses percakapan itu juga akan terganggu. Kemudian talamus itu adalah pusat relay dan hipotalamus itu pusat otonom ya. Sehingga misalnya nih kita kenapa kok kita itu bisa mengenali seseorang. Jadi pada saat kita pertama kali bertemu dengan seseorang, maka informasi itu akan disimpan di hipokampus. Sehingga pada saat kita ketemu orang itu lagi, maka kita bisa mengingat, oh ini namanya A, alamatnya di sini. Kemudian kuliahnya di FK Unisma. Nah, itu kita bisa mengingat karena informasi itu disimpan di hipokampus. Kalau memori itu hilang, maka penyakitnya adalah demensia karena biasanya proses penuaan atau Alzheimer disease. Ya, jadi kalau Alzheimer disease itu kehilangan kemampuan untuk mengingat. Kemudian kadang-kadang kita mengingat seseorang, maka emosi kita bisa ikut tersulut. Contohnya misalnya kita ketemu mantan nih, karena kita diputus oleh mantan, maka kita merasa dendam gitu ya. Begitu ketemu sang mantan nih, maka denyut jantung kita menjadi semakin meningkat. Kemudian mungkin keluar keringat dingin ya. Jadi kita mungkin merasa ketakutan karena dia pernah mengancam gitu ya, maka ketakutan. Kemudian denyut jantungnya meningkat, kadang perut jadi mules, terus emosinya bisa marah, bisa sedih. Itu kenapa? Karena semua ini saling berkaitan. Jadi hipokampus berkaitan dengan talamus, dengan hipotalamus maupun sistem limbik. Paham ya? Ada pertanyaan enggak? Sebelum saya lanjut. Belum ada Ji dokter. Baik, lanjut. Sekarang adalah brainstem. Jadi brainstem itu kan terdiri dari midbrain, pons, dan medulla oblongata.
Kalau di daerah midbrain, ini komponen yang penting, ini ada yang disebut dengan colliculus superior dan colliculus inferior. Jadi pendil-pendil dua kanan kiri ini ya. Nah, kalau yang maksudnya colliculus superior ini berperan di dalam proses penglihatan, sedangkan kalau colliculus inferior berperan di dalam proses pendengaran. Kemudian nanti di midbrain ini kan nanti ada saluran ventrikel namanya ductus aqueductus sylvii. Kemudian yang berikutnya adalah bagian dari brainstem berikutnya adalah pons. Kalau di midbrain tadi yang masuk atau berjalan saraf kranialisnya adalah nervus 3 dan 4 ya. Kalau yang pons ini fungsinya adalah pertama pusat keseimbangan, kemudian gerakan refleks bola mata, kemudian yang ketiga adalah pendengaran, kemudian keluarnya nervus kranial 5 sampai 8. Jadi trigeminus, vasgeminus, abducens, facialis dan vestibulocochlearis. Kemudian yang di bawah ini adalah medulla oblongata. Jadi medulla oblongata ini dia merupakan tempat berjalannya jaras sensoris maupun jaras motoris ya. Kemudian dia fungsinya adalah pusat pernapasan, jantung, tekanan darah, pusat muntah, pusat batuk, pusat bersin ya. Jadi kalau misalnya ada gangguan di daerah medulla oblongata, maka pasien ini pasti mati karena jantung berhenti, pernafasan berhenti, tekanan darahnya langsung 0. Kemudian kalau pons yang mengalami kelainan ini hanya terjadi gangguan tidur. Kemudian yang kedua adalah gangguan saraf kranialis, terutama saraf 4, 6, kemudian 4, 6, terus 5 sampai 8 ya. Kemudian dia merupakan pusat irama pernafasan. Jadi kalau ada pernafasan atau tidak pernafasan itu dipengaruhi oleh medulla oblongata. Tapi kalau irama pernafasan, apakah irama pernafasannya normal, cepat dan dangkal, atau cepat dan dalam, itu gangguan irama, maka yang terganggu adalah pons. Di daerah brainstem ini ada yang disebut dengan formatio reticularis. Jadi formatio reticularis ini merupakan pusat kesadaran karena dia membawa informasi dari perifer. Jadi dari perifer masuk ke sentral supaya dapat diterima oleh korteks ya, sehingga informasi itu bisa diolah dan diberi jawaban. Maka informasi dari perifer itu harus diperbesar sehingga bisa diterima oleh korteks. Nah, proses ini atau tempatnya ada di formatio reticularis sehingga fungsinya adalah untuk kesadaran, artinya kita bisa respon terhadap perubahan-perubahan di lingkungan kita yang kita terima melalui reseptor yang ada di tubuh kita. Kalau ada gangguan formatio reticularis, maka kita akan mengalami gangguan kesadaran, mulai dari apatis, kemudian somnolen, stupor, soporokoma sampai koma ya. Itu gangguannya ada di sini sama di daerah korteks tadi. Ini tadi yang berikutnya adalah vaskularisasi di daerah otak. Jadi vaskularisasi otak itu 2/3 berasal dari cabang arteri carotis interna, sedangkan 1/3 berasal dari arteri vertebralis. Jadi arteri vertebralis itu merupakan cabang dari arteri subclavia. Jadi kalau
ada pembuluh darah yang keluar dari ventrikel kiri di jantung, namanya adalah aorta. Kemudian aorta ini akan melengkung ke atas, namanya arcus aorta. Arcus aorta akan bercabang menjadi brachiocephalika dan subclavia. Nah, cabang dari subclavia salah satunya adalah arteri vertebralis. Nanti arteri vertebralis kanan dan kiri ini di brainstem, dia akan berubah menjadi arteri basilaris. Kemudian akan bercabang menjadi arteri cerebri posterior. Sedangkan cabang dari arteri brachiocephalika itu ada carotis communis, kemudian carotis communis pecah menjadi carotis interna dan eksterna. Carotis interna ini nanti akan masuk ke otak melalui kanalis caroticus, dia akan memberikan cabang-cabang. Jadi cabang cerebri anterior, anastomose anterior, cerebri media, anastomose posterior, atau komunikan ya, komunikan anterior, cerebri media, komunikan posterior. Ini nanti bersama dengan arteri cerebrospinal membentuk yang disebut dengan circulus villisi. Yang tidak ikut membentuk circulus villisi itu ada arteri cerebri media, arteri optalmika, dan arteri choroidea yang merupakan cabang dari arteri carotis interna. Kemudian fungsi dari arteri vertebralis itu memberikan vaskularisasi di daerah vertebra ya untuk medula spinalis. Kemudian di sini di bagian anterior dua arteri vertebralis tadi itu dihubungkan oleh yang disebut dengan arteri spinalis anterior yang berfungsi untuk memvaskularisasi medula spinalis bagian anterior. Kemudian arteri basilaris ini nanti bercabang untuk memberikan vaskularisasi di daerah pons, medula oblongata, dan cerebellum. Sedangkan cerebri posterior itu untuk memvaskularisasi otak bagian belakang dan bagian bawah serta talamus ya. Jadi kalau kelainannya misalnya gangguan penglihatan, maka cerebri posterior yang terganggu. Kemudian kalau cerebri anterior itu fungsinya untuk vaskularisasi di daerah frontal dan parietal. Jadi gangguannya adalah motoris dan sensoris. Kalau yang media itu ada di bagian tengah atau bagian medial dari korteks. Kalau medial itu lebih ke arah sensoris dan sedikit ke arah motoris ya, motoris dan sensoris. Kemudian juga ke intrakranial yaitu di daerah diencephalon. Nah, kalau misalnya ada kelainan di arteri vertebralis, maka yang terganggu adalah fungsi medula oblongata. Kalau yang di arteri basilaris yang terganggu, maka gangguannya ada di pons, ada di cerebellum ya. Jadi misalnya gangguan keseimbangan, gangguan refleks bola mata, atau mungkin gangguan, bisa juga mengalami gangguan pendengaran ya. Gangguan pendengaran, gangguan keseimbangan, kemudian gangguan dari saraf-saraf kranial, terutama nervus 4, 5, 6, 7, 8. Kemudian bisa juga kranial 9 sampai 12 bisa juga kalau kena di bagian medula oblongata ya. Kemudian kalau berarti kalau misalnya cerebellum itu mendapatkan vaskularisasi dari mana? Dari cabang arteri basilaris. Kelainan dari cerebellum berupa gangguan keseimbangan disebabkan gangguan dari arteri basilaris. Kemudian kalau gangguan pernafasan itu di pons, maka arteri yang terganggu adalah arteri basilaris. Kalau pasien mengeluh kebutaan mendadak, maka gangguannya ada di arteri cerebri posterior. Kalau ada
ada gangguan motoris, kemudian ada gangguan sensoris, kebanyakan itu ada di cerebri media. Walaupun di anterior juga bisa ya, karena anterior dan media itu agak ada saling tumpang tindih gitu ya. Tapi kalau yang arahnya itu sensoris itu lebih banyak ke arah yang media. Ini yang cerebri anterior tadi ya. Nah, berikutnya adalah venanya. Nah, vena yang ada di otak itu yang pertama adalah vena superficial. Dari vena-vena yang ada di permukaan otak itu nanti akan masuk menuju ke vena dura mater di sagittalis superior dan inferior. Kemudian yang berikutnya adalah vena-vena yang di dalam ya. Jadi ada vena dari intracerebellar. Kemudian vena intracerebellar ini nanti gabung dengan vena basal dari Rosenthal, dia akan membentuk vena Galen. Dari vena Galen atau vena magna ya, menuju ke rectus, sinus rectus ya. Kemudian dari sinus rectus nanti akan masuk ke transversus dan sigmoid. Kemudian yang berasal dari sinus cavernosus ini nanti akan membentuk membentuk sinus petrosus superior dan inferior. Nanti yang superior masuk ke sinus transversus, sedangkan yang bawah masuk ke sinus sigmoid. Itu yang vena-vena dalam. Kemudian yang ketiga itu adalah vena yang ada di dura mater. Jadi yang ada di dura mater itu adalah sagittalis superior, sagittalis inferior, nanti dihubungkan melalui sinus rectus, ngumpulnya semua ada di sinus confluent. Kemudian dari sinus confluent akan berjalan ke sinus transversus, dari sinus transversus akan masuk ke sinus sigmoid, kemudian menuju ke jugularis interna. Jadi muaranya ada di jugularis interna. Ini sama. Sudah selesai untuk persamaan persepsi di kasus yang kedua. Apakah ada pertanyaan? Sepertinya belum ada, dokter. Baik, kalau tidak ada catatannya atau untuk memudahkan kalian mungkin membaca ya. Jadi sudah saya kirim ke temanmu, ke PC-nya, nanti bisa dibaca. Kalau ini tadi kan penjelasan secara ringkas ya, sehingga dari rekaman ini yang penting kamu dengarkan berulang-ulang ya, supaya nanti kalau ada soal yang keluar dari 36 slide ini, kamu sudah tidak mengalami kesulitan. Gitu ya.